Dengan dua ramuan obat terakhir memasuki tungku, semua ramuan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tongsin telah dimasukkan. Nyala api itu masih mempertahankan keseimbangan halus antara kuat dan lemah, tanpa fluktuasi apapun, dan selalu dijaga dengan sangat baik oleh Fang Lin. Bagus, bagus. Kita sudah melewati 3 kali pergantian api dengan selamat. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjaganya tetap stabil. Tetua Miao berkata dalam hatinya, dengan kegembiraan yang tak terbendung di matanya. Kedua utusan dari aula pengawas memiliki wajah muram. Mereka tidak ingin melihat Fang Lin memurnikan pil tongsin begitu lancar, tetapi mereka tidak menyangka pencapaian Fang Lin dalam alkimia begitu mendalam. Tampaknya pil tongsin tidak akan sulit baginya. Bahkan jika dia berhasil memurnikan pil tongsin, itu akan sia-sia jika kualitasnya tidak mencapai rata-rata. Terlebih lagi, ini hanyalah ujian keterampilan alkimianya. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk lulus dalam 2 ujian berikutnya. Kedua utusan pengawas itu berkata diam-diam di dalam hati mereka. Para eksekutif senior yang memperhatikan penilaian promosi Fang Lin juga memiliki ekspresi berbeda saat ini. Terlepas dari aspek lain dari anak ini, tingkat alkimia yang dimilikinya dapat disebut sebagai ahli alkimia. Seorang anggota senior aliansi alkimia berkata, tidak menyembunyikan pujiannya terhadap Fang Lin. Banyak orang menunjukkan persetujuannya. Mereka semua telah melihat tingkat alkimia Fang Lin, dan dia memang bisa disebut seorang master. Seluruh prosesnya terlalu sempurna, dan bahkan membuat mereka merasa itu terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Pil tongsin ini belum disempurnakan, dan sulit untuk mengatakan apakah akan berhasil. Selain itu, pil ini harus mencapai kualitas sedang untuk dianggap telah melewati tingkat alkimia. Jika tidak dapat mencapai kualitas sedang, semuanya hanya omong kosong. Kata eksekutif senior lainnya dengan ringan. Benar sekali. Bahkan jika dia lulus tingkat pertama alkimia, 2 ujian berikutnya 10 kali lebih sulit daripada alkimia. Bahkan banyak alkemis yang lebih tua merasa sulit untuk lulus. Dia berusia kurang dari 20 tahun. Hanya mimpi baginya untuk lulus kedua ujian itu. Orang lain juga mengatakan demikian. Jelaslah bahwa dia tidak optimis terhadap Fang Lin, atau dia berprasangka buruk terhadapnya. Berhenti bicara. Aku akan menunggu dan melihat saja. Seseorang datang untuk menenangkan keadaan. Seiring berlalunya waktu, aroma ramuan mujarab yang kaya perlahan tercium dari kuali. 2 jenis api jiwa kehidupan saling terkait dan bangkit di bawah kendali Fang Lin, tampak menakjubkan. Akhirnya, kepulan asap putih mengepul, menandakan ramuan itu akhirnya berhasil dimurnikan. Penatua Miao menghela napas lega. Fang Lin akhirnya berhasil menyempurnakan pil tongsin. Meskipun dia belum melihat seperti apa bentuk pil itu, dilihat dari wangi pil yang kaya dan murni, kualitasnya jelas tidak buruk. Fang Lin melambaikan tangannya dan mengambil kedua api ramuan jiwa kehidupan ke dalam tubuhnya. Dia tidak terburu-buru membuka tutup tungku, tetapi membiarkan ramuan itu terus menghangat di dalam tungku selama beberapa saat. Fang Lin, berhentilah bersikap misterius dan keluarkan pil-pil itu agar kami bisa memeriksanya. Inspektur berpakaian hitam itu mendesak dengan tidak sabar. Fang Lin tampak tenang, meliriknya dengan tenang, dan berkata, sebagai seorang alkemis, sungguh konyol bahwa Anda bahkan tidak mengetahui prinsip-prinsip ramuan penghangat dan penyembuh. Inspektur berpakaian hitam itu langsung kesal, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah, jadi dia hanya bisa menatap Fang Lin dengan mata dingin. Setelah setengah jam, Fang Lin akhirnya membuka tungku alkimia, dan cahaya redup terlihat mekar di tungku tersebut. Adegan ini mengubah ekspresi semua orang yang hadir, dan para anggota senior liga dan yang melihat adegan ini melalui proyeksi juga memusatkan pandangan mereka. Jika kita tidak silau, maka itu pasti cahaya dan Xia. Kan, seorang eksekutif senior berkata dengan hati-hati, agak tidak yakin. Setelah mengamati cukup lama, semua orang yakin bahwa itu memang cahaya dan Xia. Meskipun tidak terlalu mencolok, siapapun dapat melihatnya selama mereka tidak buta. Dengan munculnya cahaya Chengdan, kualitas pil tongsin yang disempurnakan oleh Fang Lin jelas di atas rata-rata. Eksekutif senior yang memuji Fang Lin sebelumnya berkata sambil tersenyum. Adapun para eksekutif senior yang memiliki prasangka buruk terhadap Fang Lin, mereka juga bungkam. Meskipun mereka merasa sangat tidak nyaman di hati mereka, penampilan Cheng dan Xia Guang lebih baik daripada kata-kata apapun. Bahkan jika mereka ingin meremehkan Fang Lin, itu tidak mungkin. Pilnya sudah siap, Anda bisa datang dan melihatnya. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Dia bahkan tidak peduli untuk melihat situasi di dalam tungku pil. Tingkah laku seperti ini adalah kesombongan atau cukup percaya diri. Jelaslah, Fang Lin bukanlah orang yang sombong. Dia pasti sangat yakin dan tahu kualitas pil yang dibuatnya tanpa perlu melihatnya. Semua orang berkumpul di sekitarnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke dalam tungku. Melihat kejadian ini, semua orang tercengang,
Kemudian tetua Miao tidak dapat menahan tawa, tampaknya suasana hatinya sedang sangat baik. Ekspresi orang lain bervariasi. Yang paling jelek adalah wajah kedua utusan pengawas, yang wajahnya berubah hitam seluruhnya. Kualitas unggul, mendekati kesempurnaan. Tetua Feng berkata dengan takjub, merasa agak tidak percaya. Sayangnya, saya masih agak tidak sabar. Jika saya diizinkan untuk menyempurnakannya lagi, saya pasti akan dapat mencapai kualitas yang sempurna. Fang Lin berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal, seolah dia masih belum puas dengan hasilnya. Ekspresi beberapa orang berkedut, dan mereka ingin menangkap Fang Lin dan memukulinya. Ini sudah kualitas terbaik, dan Anda masih belum puas. Masih ingin menyempurnakan pil Tongxin dengan kualitas sempurna. Sekalipun kau ambisius, perilakumu akan mempermalukan kami para alkemis, oke. Tidak diragukan lagi bahwa Fang Lin lulus ujian pertama keterampilan alkimia dan memperoleh hasil yang sangat baik, menyempurnakan pil Tongxin berkualitas tinggi. Kalian berdua, apakah kalian punya saran tentang pil Tongxin ini agar seorang junior sepertiku bisa mempelajarinya dengan baik? Fang Lin bertanya kepada dua utusan dari aula pengawas sambil tersenyum, seolah-olah dia sengaja meremas mereka. Kedua utusan pengawas itu sangat tertekan. Bahkan jika mereka diminta untuk memurnikan pil Tongxin, mereka tidak akan dapat memurnikan satu pil berkualitas tinggi. Terlebih lagi, pil Tongxin yang disempurnakan oleh Fang Lin kualitasnya hampir sempurna. Tunggu sampai kamu lulus 2 tes berikutnya sebelum kamu pamer ke kami. Inspektur berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Tak mungkin kau dapat lulus dalam ujian kesetiaan hati dan kesetiaan jiwa. Inspektur berjubah abu-abu itu berkata lebih langsung. Fang Lin terkekeh, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan dengan percaya diri. Kalau aku lewat, bukankah mereka berdua akan malu? Kedua utusan pengawas itu mendengus dingin, tidak mau memperhatikan Fang Lin, dan dalam hati mereka tidak percaya bahwa Fang Lin dapat lulus ujian kesetiaan hati dan jiwanya. Ujian Dansin menguji karakter Anda, apakah Anda memiliki karakter untuk menjadi ahli alkimia? Dan ujian ini mengharuskan Anda untuk mengikuti ujian di Aula Dansin. Tetua Miao berkata pada Fang Lin. Fang Lin mengangguk. Ujian Dansin ini dan ujian Danhun berikutnya keduanya sangat misterius. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apakah ia dapat melewatinya. Tetapi Fang Lin tidak merasakan tekanan sama sekali. Baginya, tes semacam ini lebih mudah daripada tes alkimia sebelumnya. Dansin Hall sangatlah istimewa. Hanya buka selama ujian alkemis 5 ding. Biasanya, tidak seorang pun dapat memasukinya. Ini juga pertama kalinya Fang Lin datang ke istana Dansin. Tidak ada bedanya dengan istana lainnya, hanya saja di tengah istana tersebut terdapat sebuah tungku alkimia yang sangat kuno. Di seluruh aula, hanya ada tungku alkimia kuno ini dan tidak ada yang lain. Semua orang berdiri di aula, menatap tungku alkimia kuno, semuanya dengan ekspresi serius. Jelas, hanya ada satu tungku alkimia seperti itu di seluruh aula Dansin, yang berarti tungku alkimia ini sangat istimewa dan merupakan kunci ujian. Fang Lin juga bisa melihat bahwa tungku alkimia itu sangat tua, mungkin setidaknya berusia ribuan tahun, dan memancarkan aura yang sangat tidak biasa, jadi itu pasti bukan benda biasa. Duduklah bersila di samping tungku alkimia. Dalam waktu 3 hari, jika tungku bereaksi, itu membuktikan bahwa kamu memiliki kualitas untuk menjadi ahli alkimia. Jika tidak ada reaksi, penilaian akan dianggap gagal. Apakah kamu mengerti? Penatua Miao memberi instruksi pada Fang Lin. Fang Lin mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, dia berjalan langsung menuju tungku alkimia. Dia masih sangat muda, dia pasti tidak akan bisa lulus ujian kesetiaan ini. Jika dia bisa lulus, ujian ini akan menjadi lelucon. Kedua utusan pengawas mengatakan bahwa mereka tidak yakin Fang Lin dapat lulus ujian kesetiaan ini. Kristal proyeksi juga dipindahkan ke sini, dan manajemen puncak masih memperhatikan penilaian Fang Lin. Fang Lin berjalan perlahan ke sisi tungku alkimia. Sebelum dia duduk bersila, tungku itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Sinar cahaya menyelimuti tubuh Fang Lin, membuatnya tampak sedikit lebih suci. Adegan ini membuat semua orang, termasuk para pemimpin puncak liga dan yang melihat adegan ini melalui proyeksi, tertegun sejenak. Bahkan Tetua Miao, yang sangat berharap Fang Lin dapat lulus ujian, merasa bingung sejenak. Apa yang sedang terjadi? Ini bahkan belum dimulai, mengapa tungku alkimia ini tiba-tiba menyala? Di masa lalu, ketika tungku alkimia bersinar, itu berarti jantung alkimia telah lulus ujian dan dianggap memenuhi syarat. Tapi meski begitu, aku belum pernah melihat seseorang yang meninggal secepat itu. Rekor tercepat untuk lulus ujian jantung dan dalam sejarah liga dan juga membutuhkan waktu 3 jam, tetapi bagaimana dengan Fang Lin? Begitu aku berjalan ke tungku alkimia, tungku itu mulai bersinar. Itu terlalu cepat. Tidak, pasti ada yang salah.
Tidak mungkin secepat ini. Pasti curang. Kedua utusan dari aula pengawas segera berteriak, wajah mereka penuh kemarahan dan keraguan. Mereka tidak percaya bahwa Fang Lin dapat lulus ujian kesetiaan secepat itu. Faktanya, bukan hanya mereka saja, bahkan tetua Miao pun agak curiga apakah Fang Lin telah menggunakan suatu cara khusus untuk berbuat curang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lulus ujian kesetiaan secepat itu? Ini hanyalah monster. Adapun para eksekutif senior, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Anak ini berani berbuat curang saat ujian. Dia sama sekali tidak menaati peraturan Liga Alkimia kita. Dia harus dihukum berat. Seorang eksekutif senior berkata dengan marah, memecah ketenangan. Anak ini berani sekali berbuat curang di bawah hidung kita. Jika masalah ini tidak diselidiki secara ketat dan dihukum berat, insiden seperti ini bisa saja terjadi lagi di masa mendatang. Benar sekali. Untung saja aku ada di sana untuk mengawasi, kalau tidak aku pasti tertipu oleh anak ini. Beberapa anggota tingkat tinggi liga dan berbicara berturut-turut, semuanya dengan marah menuduh Fang Lin melakukan kecurangan. Mereka menuntut hukuman berat dan sanksi berat, seolah-olah mereka telah menyimpulkan secara langsung bahwa Fang Lin telah berbuat curang. Kita tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan tentang masalah ini. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Seseorang berbicara membela Fang Lin, tetapi setidaknya setengah dari pemimpin tertinggi liga dan percaya bahwa Fang Lin berbuat curang dan ingin menghukumnya dengan keras. Ada susunan teleportasi di Istana Zhenbei. Kita bisa segera mengirim seseorang untuk memeriksanya. Jika Fang Lin benar-benar curang, dia akan langsung dihukum berat. Kata seorang lelaki tua. Kalau begitu, biarkan aku pergi. Begitu kata-kata itu terucap, seorang wanita setengah baya yang cantik duduk tidak jauh darinya berkata. Baiklah, kaulah orang yang paling tepat untuk pergi. Terlepas dari apakah Fang Lin berbuat curang atau tidak, kau harus menghadapinya dengan adil. Orang tua itu mengangguk. Di tempat, wanita parubaya yang cantik itu langsung menuju Istana Zhenbei melalui susunan teleportasi. Di Istana Danxin, kedatangan wanita parubaya yang cantik segera membuat semua orang di sini merasa tertekan. Alasannya sederhana, wanita setengah baya yang cantik ini adalah tokoh tingkat tinggi di Danlik. Statusnya sedikit lebih tinggi dari para master dari 32 aula. Dia dapat berpartisipasi dalam dewan tingkat tertinggi liga dan bersama dengan para tetua. Wanita parubaya yang cantik itu berjalan langsung ke Fang Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mula-mula menatap Fang Lin dengan curiga, lalu pergi memeriksa apakah ada masalah dengan tungku alkimia. Setelah pemeriksaan yang teliti, ditemukan bahwa memang tidak ada masalah dengan tungku alkimia. Wanita cantik setengah baya itu memeriksa Fang Lin lagi dan tidak menemukan sesuatu pun yang tampak seperti kecurangan. Akibatnya, wanita parubaya yang cantik itu sedikit bingung. Mungkinkah tidak ada kecurangan di ruangan ini? Apakah dia benar-benar monster yang bisa lulus ujian kesetiaan dengan mudah? Senior, apakah Anda punya pertanyaan? Fang Lin berkata kepada wanita parubaya yang cantik itu sambil tersenyum. Wanita parubaya yang cantik itu mengerutkan kening, menamparkan tas 9 istana, dan mengeluarkan tungku alkimia. Hasilnya, begitu tungku alkimia ini muncul, ia langsung bersinar, menggemakan tungku alkimia kuno di sini. Kali ini wanita parubaya yang cantik itu benar-benar terkejut. Dia telah mengeluarkan tungku alkimia untuk menguji jantung alkimia, tetapi dia tidak menyangka reaksi seperti itu segera setelah dia mengeluarkannya. Dengan cara ini, wanita parubaya yang cantik itu sepenuhnya percaya bahwa Fang Lin tidak curang sama sekali, dan dia hanyalah monster mesum yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saya telah memastikan bahwa Fang Lin tidak berbuat curang dengan cara apapun. Penilaiannya sah dan dia telah lulus. Wanita parubaya yang cantik itu berbalik dan berkata kepada orang-orang di Istana Zhenbei. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut, dan kedua utusan pengawas hampir menjulurkan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Inspektur berjubah abu-abu itu sangat terkejut sehingga dia bertanya langsung, tetapi dia menyesalinya begitu dia mengatakannya. Apakah kamu meragukan penilaianku? Wanita parubaya yang cantik itu langsung menatap pria itu dengan dingin. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Utusan pengawas berpakaian abu-abu itu berkeringat deras, tidak berani mempertanyakan kata-kata wanita cantik parubaya itu. Tetapi hasil seperti itu sulit diterima semua orang. Apa yang sedang terjadi? Ujian kesetiaan yang dianggap sangat misterius dan tak terlukiskan ternyata bisa dilewati dengan mudah oleh Fang Lin. Para pemimpin senior liga dan juga tercengang, terutama mereka yang sebelumnya bersumpah bahwa Fang Lin telah berbuat curang. Mereka tersipu dan merasa malu. Monster, lulus ujian Danxin dalam sekejap, ini adalah rekor unik dalam sejarah Liga Dan. Seorang anggota senior dan Lig berkata demikian, kata-katanya penuh kegembiraan. Dia memang bisa disebut monster. Sejak terbentuknya aliansi alkimia kita,
banyak sekali ahli alkimia yang telah lahir, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah lulus ujian alkimia ini dalam sekejap. Ini seharusnya dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi, bukan? Aku tidak bisa membayangkan seperti apa jenius alkimia Fang Lin. Apakah dia terlahir untuk membuat alkimia? Pokoknya, dia sudah lulus ujian Dansin. Selama dia lulus ujian Danhun terakhir, dia akan menjadi alkemis 5 ding. Ya, jika dia berhasil, dia akan menjadi ahli alkimia termuda dalam sejarah aliansi alkimia kita. Saya khawatir gadis dari keluarga Long tidak dapat dibandingkan dengan Fang Lin ini. Para pemimpin liga dan tercengang dan keterkejutan tampak jelas di wajah setiap orang. Bahkan beberapa pemimpin liga dan yang sebelumnya berprasangka buruk terhadap Fang Lin, benar-benar terpana oleh penampilan Fang Lin yang memukau. Pada saat yang sama, mereka juga menyampaikan berita bahwa Fang Lin telah lulus ujian kesetiaan dalam sekejap kepada para tetua yang mereka setiai. Dari 8 tetua, kecuali satu yang berada jauh di 7 lautan, 7 tetua lainnya semuanya mengetahui berita bahwa Fang Lin telah lulus ujian kesetiaan dalam sekejap. 7 tua-tua itu menanggapi dengan cara yang sangat konsisten. Tunggu dan lihat. Alasan mengapa ketujuh tetua bersikap seperti itu adalah karena meskipun Fang Lin menunjukkan bakat yang sangat mengerikan dalam ujian Dansin dan lulus dalam sekejap, dia bukanlah seorang ahli Dandao sejati, dan dia belum lulus ujian Danhun. Jika Fang Lin melewati tingkat Danhun, nilainya akan sangat berbeda. Ketujuh tetua ini juga sedang menunggu Fang Lin menjadi ahli alkimia. Jika Fang Lin gagal dalam ujian jiwa alkimia tingkat ketiga, maka perhatian dan kepentingan mereka terhadap Fang Lin akan jauh berkurang. Di paviliun Tiankui, tetua Tiankui tengah memegang selembar batu giok dengan mata terpejam, alis abu-abunya sedikit berkerut, seolah tengah memikirkan sesuatu. Ahli alkimia termuda dalam sejarah Liga Alkimia. Akan menarik jika dia benar-benar berhasil. Tetua Tiankui berkata ringan, sambil tersenyum dan penuh harap. Di Istana Zenbei, Fang Lin lulus ujian Dansin dan langsung naik ke tingkat berikutnya untuk mengikuti ujian Danhun. Wanita parubaya yang cantik itu tidak pergi. Lagi pula, dia sudah datang ke Istana Zenbei. Tentu saja, dia akan menunggu sampai penilaian Fang Lin selesai dan melihat hasil akhirnya sebelum pergi. Tempat di mana Danhun diuji adalah tempat paling misterius di Istana Zenbei. Alih-alih menjadi istana, tempat itu lebih seperti ruang rahasia yang relatif kosong. Ketika semua orang tiba di sini, hal pertama yang mereka lihat adalah buku kuno yang diukir di batu. Buku batu kuno ini mengapung di ruang rahasia, memancarkan cahaya redup, seolah-olah ada kebijaksanaan agung yang tersembunyi di dalam buku batu kuno ini. Saat Fang Lin melihat buku batu kuno itu, pikirannya terguncang. Dia pernah melihat buku ini sebelumnya. Ada juga buku batu kuno di dalam Menara Danji, yang berisi teks yang sangat misterius dan sulit dipahami. Pada akhirnya, yang disimpulkan Fang Lin adalah 4 kata Gu dan Wei Wang. Namun, buku batu kuno di depannya agak berbeda. Tampaknya lebih bersifat spiritual, sementara buku batu kuno yang terlihat di altar tidak bernyawa. Buku kuno yang diukir di batu ini adalah legenda kuno Liga Alkimia kita. Yang ini hanyalah replika, satu-satunya yang asli ada di tangan 4 Raja Surgawi. Ini adalah buku kuno nomor 1 tentang alkimia di Liga Alkimia kita. Kata tetua Miao sambil menatap buku kuno yang diukir di batu dengan rasa kagum di matanya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir kecuali Fang Lin menunjukkan rasa kagum sampai batas tertentu, bahkan wanita parubaya yang cantik dengan status yang sangat tinggi. Apakah ini hanya replika? Fang Lin bertanya. Tetua Miao mengangguk dan berkata, ini memang replika, tetapi juga memiliki kekuatan kitab suci kuno. Ia dapat mendeteksi apakah sang alkemis memiliki jiwa dan. Fang Lin mengangguk. Yang disebut jiwa dan adalah eksistensi yang tak terlukiskan. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, ia dapat benar-benar memahami apa itu dan soul. Ada beberapa alkemis yang sangat berbakat yang tidak memiliki jiwa alkimia saat mereka dipromosikan menjadi master alkimia, sementara beberapa orang biasa-biasa saja yang tidak melakukan apapun selama separuh hidup mereka dapat memiliki jiwa alkimia. Seringkali, bakat dan talenta bukanlah faktor penentu Danhun. Kelahiran Danhun berasal dari banyak aspek. Namun hanya satu hal yang disetujui oleh semua alkemis di dunia, yakni hanya alkemis yang memiliki jiwa alkimialah yang benar-benar memenuhi syarat untuk menapaki jalan agung. Fang Lin, jika kamu siap, berdirilah di depan buku batu kuno dan tunggu sebentar. Kata tetua Miao. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, tanpa ragu-ragu atau khawatir, dan berjalan menuju buku batu kuno itu seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Kedua utusan pengawas itu mengumpat dalam hati, berharap melihat Fang Lin gagal, karena begitu Fang Lin menjadi ahli alkimia, tujuan perjalanan mereka tidak akan tercapai, dan bahkan tidak mungkin untuk menargetkan Fang Lin di masa mendatang.
Penatua Miao berharap Fang Lin dapat berhasil dan menjadi master alkimia termuda dalam sejarah Liga Alkimia. Dengan cara ini, ia akan membawa kehormatan bagi Istana Zhenbei. Adapun Wuzong, begitu pula Feng dan Yao, mereka sangat gelisah dan khawatir. Saat Fang Lin menjadi ahli alkimia, ia bukan lagi sosok kecil. Dia akan memiliki status dan kekuasaan di aliansi alkimia. Mereka sudah dikendalikan oleh Fang Lin, jadi saat itu mereka akan semakin kecil kemungkinannya untuk melawan Fang Lin. Wanita setengah baya yang cantik itu memiliki ekspresi penuh harap yang mendalam. Fang Lin telah menciptakan keajaiban. Jika dia bisa menciptakan keajaiban lain saat ini, perhatian dan pelatihan yang akan diterima Fang Lin tidak akan terbayangkan. Bahkan para tetua pun mungkin menerimanya sebagai murid mereka. Itu tergantung pada apakah anak ini benar-benar dapat melewati level terakhir ini. Wanita parubaya yang cantik itu berkata dalam hati. Pada saat ini, Fang Lin sudah berjalan perlahan ke buku batu kuno. Jarak pendek lebih dari 10 langkah itu seakan memakan waktu lama. Fang Lin menatap buku batu kuno yang mengambang dengan tenang di depannya, memancarkan cahaya lembut, namun tidak ada rasa hangat sedikit pun, melainkan sedikit rasa dingin. Siapa yang menciptakan buku-buku batu kuno? Mengapa saya selalu merasa tidak bisa melepaskannya? Fang Lin berpikir diam-diam di dalam hatinya, tanpa khawatir apakah dia bisa lulus ujian. Semua orang menatap Fang Lin dengan saksama, atau lebih tepatnya, ke buku batu kuno, sementara para pemimpin utama liga dan menahan napas, takut kalau mereka akan kehilangan pemandangan yang mengejutkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Meskipun hanya beberapa kedipan mata, hal itu membuat orang merasa sangat tersiksa. Kedua utusan pengawas itu matanya hampir keluar dari kepala mereka, dan mereka sangat khawatir dan gelisah. Di tanah Jiuguo, di sebuah danau yang indah, sebuah perahu kecil mengapung. Di atas perahu, ada seorang lelaki tua mengenakan jas hujan jerami yang sedang memancing. Hah! Pada saat ini, tiang bambu di tubuh lelaki tua berjas hujan jerami itu tiba-tiba bergetar, dan sepasang mata penuh keterkejutan memandang ke arah tertentu. Kitab batu kuno telah bereaksi. Mungkinkah seseorang telah menyentuh jalan besar alkimia lagi? Aku hanya tidak tahu siapa orang kecil di aliansi alkimiaku. Orang tua yang sedang memancing itu bergumam sendiri, dengan tatapan aneh di matanya yang keruh. Sesaat kemudian, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya, ekspresinya kembali tenang, dan dia meneruskan memancing di danau. Di bawah terpaan angin dan gerimis, lelaki tua itu tampak santai dan puas, seakan-akan dia terpisah dari dunia. Di sebuah gua kuno yang tidak diketahui, ada sosok yang duduk bersila. Dia tampak seperti seorang pria muda, tetapi rambutnya sudah putih dan wajahnya sudah tua. Di sekitar pemuda berambut putih ini, ada 4 tungku alkimia yang berbeda, dan di atas tungku tersebut, ada hantu 4 binatang aneh yang berbeda. Keempat tungku alkimia itu digunakan untuk memurnikan ramuan. Seluruh gua kuno itu dipenuhi dengan aroma ramuan ajaib yang kaya dan aneh. Hah! Pemuda berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, seolah merasakan sesuatu. Ada beberapa fluktuasi dalam kitab suci kuno. Tampaknya seorang tokoh luar biasa telah muncul di Liga Dan. Saya hanya berharap dia bukan hanya sosok yang tidak penting. Pemuda berambut putih itu berkata dengan nada yang rumit. Di Aula Zhenbei, ketika Fang Lin mendekati buku batu kuno, dia tiba-tiba merasakan dengungan di kepalanya, dan kemudian semua yang ada di depannya berubah. Fang Lin berdiri di atas langit berbintang yang luas, dengan bintang-bintang besar berputar di bawah kakinya. Titik. Ada pula meteor yang cahayanya menyilaukan dan bunyi siulan yang melintas tak jauh dari situ. Fang Lin tidak asing dengan pemandangan semacam ini. Ketika Fang Lin menerobos tingkat ke-10 elemen tanah dan melangkah ke gerbang perunggu raksasa, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan ini. Meskipun pemandangan di sini sedikit berbeda dari dunia di dalam gerbang perunggu raksasa, perasaan yang diberikan kepada Fang Lin sangat mirip. Tiba-tiba, Fang Lin melihat ke depan dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di ujung langit berbintang, berdirilah sesosok tubuh yang sangat tinggi, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekelilingnya, serta matahari dan bulan yang mengambang di telapak tangannya. Orang ini membelakangi Fang Lin, yang tampaknya lebih seperti punggungnya menghadap dunia dan semua makhluk hidup. Dia berdiri sendirian di ujung sungai waktu yang panjang, tampak sedih dan kesepian. Ketika dia melihat sosok itu, suara bising yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh langit berbintang, mengalir ke telinga Fang Lin seperti orang gila. Berbagai suara saling terkait, menyebabkan Fang Lin mengalami sakit kepala hebat dan rasa sakit yang luar biasa, namun tak lama kemudian suara-suara ini berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan satu suara yang paling mengejutkan, yang terus bergema di antara bintang-bintang di langit. Dan, tubuh Fang Lin gemetar, dan hanya kata-kata ini yang terngiang di telinganya. Di dunia luar,
Wanita cantik setengah baya dan teman-temannya melihat pemandangan yang sangat mengejutkan dan tidak akan terlupakan selama sisa hidup mereka. Buku batu kuno itu memancarkan cahaya yang amat terang, melayang di atas Fang Lin, dan karakter-karakter kuno dan samar bermunculan satu demi satu, dan masing-masing karakter seakan-akan melambangkan suatu jalan yang agung. Setelah kata-kata ini muncul, mereka berputar di sekitar tubuh Fang Lin dan kemudian terus tenggelam ke dalam tubuh Fang Lin. Bukan hanya itu saja, seiring munculnya dan menghilangnya karakter-karakter kuno tersebut, muncullah hantu-hantu tungku alkimia yang tak terhitung jumlahnya, yang saling tumpang tindih. Pada saat ini, di 9 negara dan 7 lautan, suara-suara aneh meletus dari semua tungku alkimia, baik yang sedang digunakan maupun yang tidak digunakan. Suara tungku alkimia mengguncang bumi dan membuat 9 negara bergetar, 7 lautan mendidih, dan banyak alkemis dan prajurit ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tungku-tungku ini tiba-tiba mengeluarkan suara tanpa alasan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada pil ajaib yang akan diproduksi? Menurutku, pasti ada tokoh penting di Liga Dan yang telah memasuki alam yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan perubahan seperti itu. Omong kosong. Pasti ada tungku alkimia besar dari zaman kuno yang akan segera lahir, jadi semua tungku alkimia di dunia berdenting. Di 9 negara dan 7 lautan, banyak sekali orang yang membicarakannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa menebak. Di dalam istana Zhenbei, semua tungku alkimia terus-menerus mengeluarkan suara, mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, pemandangan di sekitar Fang Lin berubah lagi. Bayangan tungku alkimia menghilang, dan digantikan oleh sosok para bijak alkimia. Satu demi satu, para pendahulu yang telah mencapai prestasi dalam alkimia muncul sebagai hantu yang tampak nyata dan ilusi, dan tatapan hantu-hantu ini semuanya tertuju pada Fang Lin. Apakah aku berkhayal? Bagaimana mungkin hal aneh seperti itu bisa terjadi? Inspektur berjubah abu-abu itu menggosok matanya dan berkata dengan tidak percaya. Akan tetapi, dia mendapati tidak seorang pun mendengar apa yang dikatakannya, dan semua orang menatap Fang Lin. Di langit berbintang, Fang Lin kembali tenang, dan rasa ingin tahu yang mendalam muncul di hatinya. Siapa kamu? Terdengar teriakan keras, tetapi sosok itu tidak menanggapi sama sekali. Tampaknya sangat jauh dari Fang Lin dan tidak terdengar suara apapun dari Fang Lin. Dan tepat pada saat itu, sosok itu tiba-tiba bergerak dan perlahan-lahan memutar tubuhnya. Fang Lin berusaha membuka matanya lebar-lebar, ingin melihat seperti apa rupa lelaki itu, tetapi saat hendak melihatnya, tiba-tiba ia merasa pusing. Ketika dia sadar kembali, kesadaran Fang Lin telah kembali ke tubuhnya dan semua penglihatan aneh telah menghilang. Buku batu kuno itu telah kehilangan kilaunya dan tergeletak diam di kedalaman hutan. Fang Lin sendiri merasakan ada sesuatu yang ekstra dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Adapun wajah sosok di kedalaman bintang-bintang, Fang Lin sepertinya telah melihat sebagiannya di saat terakhir, tetapi ketika dia mengingatnya sekarang, dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Tampaknya ada semacam kekuatan yang telah menghapus beberapa bagian wajah yang dilihat Fang Lin. Siapa dia? Fang Lin menggertakkan giginya. Dia masih dalam suasana hati yang agak gelisah, dengan perasaan yang sulit dilepaskan. Semua orang yang hadir tercengang dan tidak dapat bereaksi lama. Wanita parubaya yang cantik itu menatap Fang Lin dengan takjub, dan tiba-tiba berkata, Master Alkimia termuda di Liga Alkimia, saya telah menyaksikan monster dan keajaiban. Ketika suaranya terdengar, yang lainnya segera terbangun seolah dari mimpi, dan mereka semua tampak terkejut. Ya, dalam ujian Danhun ini, Fang Lin mampu memicu fenomena aneh seperti itu dan bahkan membuat buku batu kuno bereaksi seperti itu. Dia pasti lulus. Terlebih lagi, fenomena aneh seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah aliansi alkimia. Tampaknya hanya Fang Lin yang menyebabkan keributan besar selama ujian jiwa alkimia. Sebagian besar pemimpin Liga Dan yang melihat apa yang terjadi di sini melalui proyeksi belum pulih dari keterkejutan. Apakah dia lulus ujian seperti ini? Seseorang menanyakan pertanyaan ini dengan bingung. Kemudian dia merasa malu sekali. Jika ini tidak terhitung lulus penilaian, lalu bagaimana bisa dihitung? Saya belum pernah melihat orang yang bisa membuat buku batu kuno mengalami perubahan aneh seperti itu. Orang ini hebat sekali, kata orang yang lebih tua darinya dengan nada terkejut. Anggota senior Liga dan lainnya mengangguk setuju. Tidak ada seorang pun yang keberatan atau berprasangka buruk lagi. Mereka semua terpikat oleh penampilan Fang Lin yang mengagumkan. Bahkan para anggota senior Liga Dan yang masih tidak menaruh perasaan baik terhadap Fang Lin, saat ini pun tidak akan mengatakan hal buruk apapun tentang Fang Lin, karena fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan penampilan Fang Lin dalam ujian jiwa dan sudah cukup untuk mengalahkan kata-kata apapun yang ditujukan kepadanya. Terlebih lagi, jika dia terus berbicara buruk tentang Fang Lin saat ini,
Itu pasti akan menimbulkan kebencian dan rasa jijik dari pejabat tinggi liga dan lainnya, yang akan menjadi hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Segera beritahu Tetua Yu tentang masalah ini, kata seorang anggota senior dan Lik. Bukan hanya dia saja, beberapa anggota tingkat tinggi liga dan juga memberitahu beberapa tetua tentang kinerja Fang Lin dan hasilnya. Bagaimanapun, Fang Lin dapat dianggap sebagai master alkimia termuda dalam sejarah Liga Alkimia, dan dia juga telah menyebabkan banyak anomali alkimia. Jika kejeniusan yang begitu mempesona tidak dikembangkan dengan giat oleh Liga Alkimia, maka bakat tersebut akan sia-sia belaka. Hampir dalam sekejap, bahkan lelaki tua yang jauh di 7 lautan tahu bahwa Fang Lin telah menjadi ahli alkimia termuda di aliansi alkimia. Akan tetapi, meskipun tidak seorang pun melaporkannya, para tetua sudah menebak 70%-nya. Lagi pula, pemandangan megah dari tungku alkimia yang berdering serempak hari itu benar-benar mengejutkan. Sikap beberapa tetua segera berubah, dan mereka segera mengirim bawahan mereka untuk bergegas ke istana Zhenbei untuk membawa Fang Lin kepada mereka. Tujuan melakukan hal ini sangat jelas, ini adalah tanda bahwa para tetua akan menerima Fang Lin sebagai murid mereka. Banyak pejabat tinggi Liga Alkimia sangat iri pada Fang Lin. Sangat sedikit orang yang dapat dihargai oleh orang yang lebih tua dan diterima sebagai muridnya. Dan jika seseorang sudah menjadi murid sang tetua, maka statusnya di Liga Alkimia akan seperti putra mahkota suatu negara, dan dia bisa berkeliling Liga Alkimia sesuka hatinya. Di Aula Zhenbei, Fang Lin lulus ujian dan memperoleh lencana dan tanda identitas milik Master Alkimia. Tanpa kontroversi atau keraguan, wanita parubaya yang cantik itu secara pribadi menyaksikan momen ketika Fang Lin menjadi ahli alkimia. Kedua utusan dari Aula Pengawas meninggalkan Aula Zhenbei dengan malu, terlalu malu untuk tinggal di sana lebih lama. Ekspresi kedua inspektur itu ketika pergi begitu buruk dan tertekan sehingga mereka tidak punya emosi sama sekali. Fang Lin telah menjadi ahli alkimia. Jika mereka berdua ingin membawa Fang Lin ke Aula Pengawas untuk diadili, mereka harus mendapatkan persetujuan dari para pemimpin puncak aliansi alkimia sebelum mereka dapat melakukannya. Dan sekarang, Fang Lin baru saja dipromosikan menjadi Master Alkimia, dan dia juga merupakan Master Alkimia termuda dalam sejarah Liga Alkimia. Akankah para pemimpin puncak Liga Alkimia membiarkan Fang Lin pergi ke Aula Pengawas untuk diadili saat ini? Tentu saja tidak. Kecuali semua pemimpin puncak Liga dan kehilangan akal, mereka tidak akan pernah membuat keputusan konyol seperti itu. Dapat dikatakan bahwa dengan keberhasilan Fang Lin dipromosikan menjadi ahli alkimia, konspirasi keluarga Ling terhadap Fang Lin segera hancur. Adapun keluarga Ling, setelah mengetahui bahwa Fang Lin telah dipromosikan menjadi ahli alkimia, 3 tetua keluarga Ling sangat marah hingga mereka mulai mengumpat dan membalikkan meja di depan mereka. Kepala keluarga Ling juga sangat jarang membanting meja, dan seluruh suasana di keluarga Ling tampak hikmat. Tetapi setelah kemarahan itu, para pemimpin puncak keluarga Ling secara mengejutkan tidak membuat banyak keributan dan tampak sangat diam. Para petinggi keluarga Ling tidaklah bodoh, mereka juga tahu betul bahwa Fang Lin menjadi ahli alkimia ibarat ayam hitam yang berubah menjadi burung phoenix, dan karena dia adalah ahli alkimia termuda dalam sejarah aliansi alkimia, para tetua kemungkinan besar akan menerimanya sebagai murid. Begitu Fang Lin menjadi murid lelaki tua itu, sekalipun orang-orang dari keluarga Ling memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani menyerang Fang Lin lagi. Memikirkan hal ini, beberapa orang di jajaran atas keluarga Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Mungkinkah sebenarnya keluarga Ling yang salah? Dia seharusnya tidak begitu agresif terhadap Fang Lin sejak awal, jika tidak, dia tidak akan menderita kekalahan berkali-kali. Seolah-olah dia telah menjadi pembantu Fang Lin, yang memungkinkannya tumbuh begitu cepat. Tentu saja, anggota keluarga Ling yang lebih senior masih membenci Fang Lin di dalam hati mereka. Meskipun Fang Lin menjadi ahli alkimia, mereka tidak dapat melepaskan ide untuk berurusan dengan Fang Lin. Namun, jika Anda ingin berurusan dengan Fang Lin lagi, Anda harus berhati-hati. Jika Anda mengambil langkah yang salah, kemungkinan besar keluarga Ling akan mendapat masalah. Paviliun Tiankui, tempat tinggal lelaki tua Tiankui, Ye Mengxian mendatangi lelaki tua Tiankui. Fang Lin sudah memasuki alam 5 ding. Kurasa orang-orang tua lainnya akan bersaing untuk menjadikannya murid mereka. Namun, karena dia pernah menjadi muridmu, sebaiknya kau pergi ke sana sendiri dan membawa bocah kecil ini ke Paviliun Tiankui. Tetua Tiankui menginstruksikan Ye Mengxian. Ye Mengxian mengangguk, dengan ekspresi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Promosi Fang Lin merupakan hal yang baik untuk dirinya dan Penatua Tiankui. Aku akan membawanya ke sini. Bahkan jika tetua lain datang sendiri, mereka tidak dapat membawa Fang Lin pergi. Kata Ye Mengxian. Tiankui tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya silakan. Ketika Fang Lin berjalan keluar dari aula dan muncul di hadapan semua orang,
semua alkemis di Aula Zhenbei menatap Fang Lin dengan heran. Banyak orang merasa tidak percaya bahwa Fang Lin telah memasuki jajaran Master Alkimia secepat itu. Apakah dia masih manusia? Usianya kurang dari 20 tahun. Para pengikut keluarga alkimia yang awalnya memiliki rasa superioritas terhadap Fang Lin, sekarang benar-benar kehilangan sedikit pun rasa superioritas tersebut. Tungku-tungku alkimia di sini baru saja berbunyi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kamu yang menjadi ahli alkimia? Du Gunian melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Fang Lin sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengabaikan tatapan aneh semua orang dan mencubit wajah kecil Du Gunian sambil berkata, mungkin ada hubungannya. Du Gunian menepis tangan Fang Lin karena tidak puas, namun dalam hatinya dia tetap bahagia untuk Fang Lin. Dengan menjadi ahli alkimia, Fang Lin telah sepenuhnya memantapkan dirinya di aliansi alkimia, dan tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah menekannya. Selamat, Guru Fang. Mo Yun melangkah maju, tampak serius, dan membungkuk pada Fang Lin. Bukan hanya dia, banyak alkemis seperti Mo Yun, menunjukkan rasa hormat kepada Fang Lin sebagai junior. Bahkan anak-anak dari keluarga alkimia sangat enggan memberi hormat pada Fang Lin. Pada saat ini, Fang Lin telah menjadi ahli alkimia. Jika mereka tidak memberi hormat, maka akan dianggap tidak membedakan atasan dan bawahan, yang tentu saja akan memberi ruang bagi mereka untuk mengkritik. Selamat, Guru Fang. Semua orang membungkuk dan memberi selamat kepadanya. Tidak peduli apakah itu tulus atau salah, pada saat ini, Fang Lin dihormati oleh semua alkemis di Istana Zhenbei. Dan inilah yang pantas didapatkan Fang Lin. Tidak perlu bersikap sopan. Aku yakin dalam waktu dekat, salah satu dari kalian akan menjadi ahli alkimia. Aku harap kalian bisa saling menyemangati, kata Fang Lin. Pada saat ini, mata wanita cantik setengah baya itu berbinar penuh kegembiraan, dan dia berkata kepada Fang Lin, ikutlah denganku, ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan denganmu. Fang Lin melirik wanita setengah baya yang cantik itu, yang sudah berjalan pergi, dan Fang Lin mengikutinya. Sesampainya di suatu tempat terpencil, wanita parubaya yang cantik itu berbalik dan menatap Fang Lin, dengan keheranan dan kekaguman di matanya yang indah. Kau tahu, kau telah menciptakan sebuah keajaiban, kata wanita setengah baya yang cantik itu. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, ini bukan keajaiban. Mungkin ini hanya kesempatan yang tepat. Wanita parubaya yang cantik itu mengangguk dan berkata langsung tanpa basa-basi, yang mulia Tianhong sangat optimis terhadap Anda. Saya harap Anda dapat pergi bersama saya untuk bertemu dengan tetua Tianhong. Mungkin ini akan menjadi kesempatan yang lebih baik bagi Anda. Fang Lin sama sekali tidak terkejut dengan permintaan wanita parubaya yang cantik itu, dan dia memang sudah menduganya. Saya telah menjadi ahli alkimia, dan ahli alkimia termuda dalam sejarah aliansi alkimia. 8 tetua pasti sangat menghargaiku. Wanita cantik setengah baya ini seharusnya menjadi bawahan penatua Tianhong. Karena dia datang pada waktu yang tepat, tentu saja dia ingin mendahului yang lain dan menggenggam mereka erat-erat dalam tangannya sebelum mereka tiba. Namun, Fang Lin sudah punya ide dalam benaknya, jadi dia tentu tidak akan menyetujui permintaan wanita parubaya yang cantik ini. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan hati tetua Tianhong, tetapi saya sudah berjanji pada orang lain. Jadi, saya minta maaf karena tidak bisa ikut dengan Anda untuk mengunjungi tetua Tianhong. Fang Lin berkata sambil mengepalkan tangan, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Wanita parubaya yang cantik itu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Fang Lin akan menolak mentah-mentah. Pada saat itu, wanita parubaya yang cantik itu tiba-tiba teringat bahwa Fang Lin dulunya adalah murid langsung Ye Mengxian, mantan penguasa Istana Zhenbei, dan Ye Mengxian adalah cucu dari tetua Tiankui. Mungkinkah Fang Lin telah disusul oleh tetua Tiankui? Memikirkan hal ini, wanita parubaya yang cantik itu merasa sedikit tidak rela. Dia sudah ada di sini, dan jika dia tidak membawa Fang Lin ke tetua Tianhong, itu akan membuatnya terlihat sangat tidak kompeten. Pada saat itu, wanita parubaya yang cantik itu membujuknya, ikuti saja aku untuk bertemu dengan tetua Tianhong. Aku akan memberimu kesempatan besar dan tidak akan menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Fang Lin tersenyum tipis dan tetap menolak. Kini wanita setengah baya yang cantik itu merasa tak berdaya. Mungkinkah anak ini sungguh pantang menyerah? Meskipun dia benar-benar ingin membawa Fang Lin ke tetua Tianhong, dia tidak bisa menggunakan lawan yang tangguh. Bukan saja status dan identitas Fang Lin kini berbeda, tetapi jika dia menggunakan tindakan keras, tindakannya tidak hanya akan gagal, tetapi juga menjadi bumerang, yang menyebabkan Fang Lin melawan. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar Fang Lin mau pergi bersamanya ke hadapan tetua Tianhong adalah dengan memberinya sejumlah keuntungan. Hanya manfaat yang cukup besar yang benar-benar dapat membuat orang ini terkesan. Fang Lin, asal kamu bersedia mengikutiku untuk menemui tetua Tianhong,
aku dapat merekomendasikanmu dan meminta tetua Tianhong untuk menerimamu sebagai muridnya, dan akan ada banyak pahala untukmu, kata wanita setengah baya yang cantik itu. Sebelum Fang Lin sempat berbicara, dia melanjutkan, aku tahu kamu belum menikah. Aku punya murid perempuan yang usianya kira-kira sama denganmu, cantik dan berperilaku baik. Kalau kamu mau, aku juga bisa mempertemukan kalian berdua. Fang Lin tertegun. Dia tidak menyangka wanita ini benar-benar bertindak sebagai seorang makblang. Dia ingin menggunakan murid perempuannya sendiri untuk merayunya. Wanita parubaya yang cantik itu juga tidak berdaya. Dia tidak tahu apa yang disukai atau dibutuhkan Fang Lin, tetapi menurutnya, ada satu hal yang pasti tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, dia akan menyukai wanita, terutama wanita cantik. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit senior, tolong berhenti bercanda. Aku belum pernah bertemu muridmu sebelumnya, jadi aku tidak bisa begitu saja menjodohkanmu denganku. Lagi pula, aku lebih menyukai wanita yang lebih dewasa. Menjadi lebih dewasa, wanita parubaya yang cantik itu tertegun sejenak, lalu menatap Fang Lin dengan tatapan aneh. Apa maksud anak ini saat mengatakan hal ini? Apakah dia bermaksud memanfaatkanku? Sebenarnya, Fang Lin hanya berkata demikian dengan santai dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, tanpa diduga, wanita cantik parubaya itu langsung berpikir terlalu jauh dan menyangka Fang Lin tengah mengisyaratkan sesuatu. Fang Lin, apa pendapatmu tentang penampilanku? Tanya wanita setengah baya yang cantik itu dengan malu-malu. Sekarang giliran Fang Lin yang bingung. Apa pertanyaan ini? Wah, senior, kamu masih punya pesona dan penampilan memukau yang langka. Fang Lin berkata dengan agak malu. Wanita parubaya yang cantik itu berkata jika kamu menjadi murid tetua Tianhong, maka bahkan jika itu aku, kamu dapat memilikiku, dan aku tidak akan memiliki keluhan apapun. Apa? Fang Lin ketakutan sejenak, lalu dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin karena ucapan santai yang baru saja dilontarkannya, wanita parubaya yang cantik itu salah paham padanya. Apa kau tidak sadar berapa umurmu? Kau masih ingin merayu muridku? Sungguh konyol. Pada saat ini, suara wanita yang agak dingin terdengar. Ekspresi wanita cantik parubaya itu berubah, dan kemudian Ye Mengxian muncul, menatapnya dengan pandangan bermusuhan, dan berjalan perlahan ke arahnya. Ketika Fang Lin melihat Ye Mengxian, dia menunjukkan sedikit keterkejutan dan menangkupkan kedua tangannya tuan. Ye Mengxian melotot ke arah Fang Lin dan berkata, jika aku tidak muncul, kamu pasti sudah dibawa pergi oleh seseorang. Fang Lin sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Wanita parubaya yang cantik itu juga menatap Ye Mengxian dengan penuh permusuhan dan berkata, ternyata itu adalah Tuan Istana Ye. Kurasa Tuan Istana Ye datang ke sini untuk tetua Tiankui. Ye Mengxian mendengus pelan kau dan aku sama saja, kau melakukannya untuk tetua Tianhong, dan aku melakukannya untuk kakekku. Tapi aku tidak menyangka bahwa kau, di usiamu, masih akan merayu Fang Lin. Itu benar-benar membuka mataku. Perkataan itu membuat Fang Lin dan wanita parubaya yang cantik itu sangat malu, terutama wanita parubaya yang cantik itu, yang wajahnya tampak marah. Omong kosong, wanita setengah baya yang cantik itu tentu saja tidak akan mengakuinya. Kalau ini disebarkan, nanti jadi bahan tertawaan. Ye Mengxian tersenyum dingin, tidak membahas topik ini lebih jauh, dan pandangannya tertuju pada Fang Lin. Ya, kamu layak menjadi muridku. Kamu telah menjadi alkemis tingkat 5 dengan sangat cepat. Ikutlah denganku untuk bertemu kakekku. Ye Mengxian berkata, terlihat sangat santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Fang Lin mengangguk. Dia sudah memikirkannya. Di antara 8 tetua, satu-satunya yang bisa ia percaya dan andalkan adalah tetua Tiankui. Lagi pula, Fang Lin tidak mengenal baik para tetua lainnya, dan tidak tahu orang macam apa mereka. Dan Tiankui Sulao adalah kakek Ye Mengxian. Dengan hubungan seperti itu, sangatlah bijaksana dan tepat baginya untuk memilih Tiankui Sulao. Wanita parubaya yang cantik itu tampak enggan, tetapi tidak berdaya menghentikannya. Dibandingkan dengan Penatua Tianhong, pilihan Fang Lin pada Penatua Tiankui sepenuhnya sudah diduga. Wanita setengah baya yang cantik itu pergi. Meskipun dia gagal memenangkan hati Fang Lin, dia masih sempat berhubungan dengan Fang Lin. Mungkin akan ada kesempatan di masa depan untuk membuat Fang Lin berpihak pada Tianhong Sulao. Untuk menghindari masalah lebih lanjut di malam hari, ikut saja denganku. Ye Mengxian berkata pada Fang Lin. Fang Lin mengangguk, tetapi sebelum pergi mengunjungi tetua Tiankui, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sebelum meninggalkan istana Zhenbei untuk mengunjungi tetua Tiankui, Fang Lin mengumpulkan Wu Zong, Feng, dan Yao. Saya akan pergi mengunjungi tetua Tiankui. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali ke istana Zhenbei untuk sementara waktu. Sebelum saya pergi, saya akan membuang racun dari tubuh Anda. Fang Lin berkata sambil melihat Wu Zongdeng dan yang lainnya.
Mendengar ini, Wu Zong dan teman-temannya langsung terkejut. Hal yang paling menyakitkan bagi mereka saat ini adalah racun dalam tubuh mereka, yang menyebabkan mereka tidak dapat tidur atau makan, dan mereka selalu gelisah dan khawatir. Perasaan ini seperti yang dirasakan seseorang yang sedang sakit parah. Meskipun dia tahu bahwa dia sakit parah dan bisa meninggal kapan saja, dia tidak tahu kapan dia akan meninggal. Fang Lin tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang-orang ini, dan menggunakan racun untuk mengendalikan mereka hanyalah tindakan sementara. Sekarang dia telah menjadi seorang alkemis 5 ding dan memiliki identitas seorang ahli alkimia, tidak ada gunanya menggunakan racun untuk mengendalikan orang-orang ini. Namun kepergianku kali ini bukan berarti aku tidak akan pernah kembali. Saat aku kembali, aku mungkin akan mengambil alih istana Zenbei sebagai murid lama Tian Kuisu. Fang Lin menatap mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Wu Zong dan teman-temannya terkejut ketika mendengar ini. Mereka berharap agar Dewa Wabah segera pergi dan tidak pernah kembali lagi. Tetapi sekarang tampaknya Dewa Wabah ini mungkin akan kembali lagi. Dan pada saat itu, identitas dan status Dewa Wabah ini mungkin akan benar-benar berbeda dari yang sekarang. Ini penawarnya, kalian boleh meminumnya, kata Fang Lin sambil mengeluarkan penawarnya dan membagikannya kepada Wu Zong dan yang lainnya. Wu Zong dan yang lainnya buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi setelah meminum pil tersebut, mereka ragu-ragu dan tidak berani meminumnya. Senyum muncul di bibir Fang Lin. Orang-orang ini mungkin takut diracuni olehnya. Sekarang penawar yang sebenarnya ada di tangan mereka, mereka tidak berani meminumnya. Ini penawarnya. Kalau kamu tidak meminumnya dan mati karena racunnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan keluar aula. Wu Zong dan teman-temannya saling berpandangan, dan akhirnya seseorang menggertakkan giginya dan meminum penawarnya. Lalu yang lain pun ikut mengambil keputusan dan menerimanya satu persatu. Saat keluar dari aula, Ye Mengxian telah berdiri di sini menunggu lama. Ketika dia melihat Fang Lin keluar, dia bertanya, bisakah kita pergi sekarang? Fang Lin bertanya, bisakah aku membawa Dugu Nian bersamaku? Ye Mengxian terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, kakekku hanya ingin menemuimu, dia tidak bisa pergi ke paviliun Tiankui. Mendengar ini, ekspresi Fang Lin tidak banyak berubah, dan dia berkata, kalau begitu, aku mohon pada Master Istana Ye untuk membiarkan Dugu Nian pergi bersamaku. Ye Mengxian benar-benar tidak berdaya, dengan nada ketidakpuasan aku tidak percaya kau masih begitu peduli pada gadis itu. Kau ingin membawanya kemanapun kau pergi. Sebagai seorang pejuang dan seorang alkemis, bukanlah hal yang baik bagimu untuk bersikap begitu sentimental. Fang Lin menggelengkan kepalanya bukannya aku sentimental, hanya saja aku sudah lama mengenal Dugu Nian, dan aku tidak merasa aman meninggalkannya sendirian di sini. Ye Mengxian mengangguk, mengeluarkan slip giok, menghubungi tetua Tiankui, dan memberitahunya tentang permintaan Fang Lin. Setelah beberapa saat, Ye Mengxian menyimpan slip giok itu dan melirik Fang Lin, kakek sangat menghargaimu dan telah mengizinkanmu membawa Dugu Nian bersamamu ke paviliun Tiankui. Fang Lin segera menangkupkan tinjunya dan memberi hormat terima kasih, Master Istana Ye, dan terima kasih, tetua Tiankui. Pada saat itulah Fang Lin menemui Dugu Nian dan menceritakan situasinya. Yang terakhir bersikeras pergi ke paviliun Tiankui bersama Fang Lin. Sebelum pergi, Fang Lin melakukan percakapan pribadi dengan Mo Yun dan meninggalkan slip giok untuknya. Slip giok ini mencatat sebagian pengalaman Fang Lin dalam alkimia. Meski itu hanya catatan biasa, tetapi itu memang sangat bermanfaat bagi Mo Yun. Ayo pergi. Di luar istana Zenbei, Ye Mengxian mengeluarkan sebuah perahu terbang dan 3 orang berdiri di atasnya. Di bawah kendali Ye Mengxian, kapal terbang itu perlahan terbang ke kedalaman langit. Berdiri di atas kapal terbang dan menatap lautan awan yang bergelombang di sekelilingnya, Fang Lin merasa bersemangat. Kali ini dia pergi ke paviliun Tiankui untuk mengunjungi lelaki tua Tiankui, yang akan sangat meningkatkan statusnya di Liga Dan. Tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Fang Lin kemungkinan akan terlibat dalam perebutan kekuasaan di antara para pemimpin puncak Liga Dan. Mungkin dia akan menjadi bidak catur, atau mungkin dia akan menjadi orang yang menguasai papan catur. Hanya di masa depan kita akan tahu apa yang akan terjadi. Fang Lin, berapa peringkatmu di Prodigy Battle? Mengapa aku tidak melihat namamu di Prodigy List? Ye Mengxian bertanya, sambil berdiri di depan kapal terbang. Fang Lin berkata murid itu menggunakan nama samaran dan menduduki peringkat 200 teratas dalam daftar Tianjiao. Mendengar ini, Ye Mengxian terkejut. Dia tidak menyangka Fang Lin akan menduduki peringkat tinggi dalam daftar Tianjiao. Ini jauh melampaui harapannya. Awalnya saya berpikir Fang Lin sudah cukup baik jika dia menduduki peringkat 2000 hingga 3000 di daftar Tianjiao, tetapi ternyata dia berada di peringkat ke-200. Apa artinya ini? Ini berarti Fang Lin seharusnya menyelesaikan tahap kedua dengan kemenangan penuh,
jika tidak, dia tidak akan mendapat peringkat setinggi itu. Dalam hal ini, lawan yang akan Anda hadapi di tahap ketiga mungkin akan sangat sulit dihadapi. Kata Ye Mengxian, dia adalah cucu dari tetua Tian Kui, jadi tentu saja dia mengetahui beberapa informasi yang tidak diketahui orang lain. Pada tahap ketiga pertempuran Tianjiao yang dimulai dalam 6 bulan, peringkat Anda di daftar Tianjiao akan menentukan lawan seperti apa yang akan Anda hadapi. Mereka yang berperingkat lebih rendah tentu akan menghadapi lawan yang juga berperingkat lebih rendah, sedangkan mereka yang berperingkat lebih tinggi akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Fang Lin tidak peduli dengan ini. Tidak peduli lawan macam apa yang ditemuinya, ia hanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya. Dugu Nian duduk tidak jauh darinya, dengan gukin diletakkan di kedalamannya. Dugu Nian terlihat memainkan gukin sambil menggerakkan tangannya sedikit. Suara piano itu begitu merdu, membuat Ye Mengxian menatap Dugu Nian beberapa kali lagi. Saya tidak menyangka kalau gadis ini ternyata bisa bermain piano, kata Ye Mengxian. Fang Lin tersenyum dan memiliki perasaan yang sama. Ketika dia memikirkan Dugu Nian yang sebelumnya nakal dan lincah, lalu melihat Dugu Nian yang lembut dan tenang memainkan piano saat ini, kontrasnya memang cukup besar. Namun, Fang Lin memiliki kekhawatiran tersembunyi lainnya, karena perubahan Dugu Nian agak tidak biasa. Meskipun Dugu Nian masih Dugu Nian, tampaknya ada kehadiran lain dalam auranya. Namun, Fang Lin tidak dapat melihat apapun saat ini dan hanya bisa menunggu dan melihat. Dalam waktu kurang dari sehari, kapal terbang itu tiba di kaki gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu menjulang tinggi hingga ke awan, bagaikan pilar yang menyangga langit dan bumi. Disinilah kakekku tinggal, kata Ye Mengxian. Fang Lin dan Dugu Nian keduanya memandang ke arah puncak gunung yang menyendiri itu, dan melihat bunga-bunga serta tanaman eksotis tumbuh di antara awan dan kabut, dan banyak hewan kecil bermain di antara bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan. Seorang lelaki tua berjubah sederhana duduk di samping meja batu, memegang seekor kelinci putih lembut di tangannya. Kamu di sini. Orang tua yang memegang kelinci putih kecil itu memandang Fang Lin dan kedua orang lainnya, dan tatapan lembutnya tertuju pada Fang Lin sejenak. Kakek, aku yang membawa mereka ke sini. Ye Mengxian berkata kepada orang tua itu dengan penuh rasa hormat dalam kata-katanya. Fang Lin dan Dugu Nian tidak berani lalai dan segera melakukan sopan santun sebagai junior kepada orang tua itu. Salam, Tetua Tian Kui, kata keduanya serempak, wajah mereka penuh kekaguman. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Tian Kui Sulao berkata sambil tersenyum. Dia tampak sangat mudah didekati dan tidak memberikan kesan merendahkan kepada orang lain. Fang Lin dan Dugu Nian keduanya menatap Tetua Tian Kui dan diam-diam terkejut. Fang Lin, khususnya, dapat benar-benar merasakan teror dan kekuatan Tetua Tian Kui ini. Dia hanya duduk di sana, tidak melakukan apapun dan tidak melepaskan aura apapun, tetapi Fang Lin masih merasakan ketakutan naluriah. Ini adalah pria yang benar-benar kuat, yang tingkat kultivasinya telah lama melampaui alam urat spiritual dan melangkah ke alam sumber spiritual yang luas. Yang disebut sumber spiritual adalah untuk mengubah energi internal prajurit menjadi sumber spiritual yang penuh vitalitas. Di dalam tubuh manusia juga terdapat lautan sumber spiritual yang tidak ada habisnya dan bersifat siklus. Seorang prajurit sumber roh dapat hidup hingga 1000 tahun, dan selama sumber roh tersebut tidak padam, bahkan jika ada bagian tubuh yang hilang, mereka dapat tumbuh kembali dengan sendirinya, tanpa memerlukan harta langka atau ramuan apapun. Dapat dikatakan bahwa setiap prajurit Ling Yuan memiliki vitalitas yang sangat ulet dan sulit dibasmi. Jelaslah bahwa Tian Kui tua di depannya adalah pembangkit tenaga Ling Yuan sejati. Bahkan tidak terbayangkan tingkat apa yang telah dicapainya di alam Ling Yuan. Mungkin dia telah mencapai puncak Ling Yuan dan akan mengambil langkah yang lebih kritis. Kamu sangat hebat. Usiamu belum genap 20 tahun, tetapi kamu sudah menjadi alkemis tingkat 5. Di Liga Alkemis kami, kamu tidak ada duanya. Mungkin di masa depan, orang-orang muda sepertimu tidak akan muncul. Tetua Tian Kui menatap Fang Lin dan berkata dengan kagum. Fang Lin berkata dengan rendah hati, terima kasih atas pujianmu, orang tua. Penatua Tian Kui tersenyum dan dengan hati-hati meletakkan kelinci di tangannya ke tanah. Gadis kecil dari keluarga Dugu, mengapa kamu tidak tinggal di keluarga Dugu daripada berkeliaran dengan bocah ini? Penatua Tian Kui bertanya lagi pada Dugu Nian. Dugu Nian melirik Fang Lin dan berkata, laporkan pada tetua, aku khawatir pada Fang Lin, jadi aku harus mengawasinya. Tian Kui Sulao tertawa hahaha, begitu. Tapi anak ini memang ditakdirkan menjadi orang yang berbakat. Apa kau yakin bisa menjaga ibunya? Dugu Nian mendengus di masa depan, aku akan menjadi naga di antara manusia, tidak lebih buruk dari Fang Lin. Bagus. Aku mengagumimu karena memiliki ambisi seperti itu. Ucap tetua Tian Kui sambil mengangguk berulang kali, tampak sangat puas dengan Fang Lin dan Dugu Nian.
Fang Lin melengkungkan bibirnya. Dugu Nian sungguh berani. Dia berani berbicara seperti ini di depan orang besar seperti Tian Kui Sulao. Namun begitulah sifat asli Dugu Nian, ia tidak bisa mengubahnya meski berhadapan dengan orang penting. Ye Mengxian melirik Dugu Nian, dengan tatapan yang agak berbeda di matanya. Sebagai seorang wanita, dia dapat sepenuhnya melihat perasaan dan obsesi Dugu Nian terhadap Fang Lin, tetapi orang seperti Fang Lin akan memiliki prestasi yang tidak terbatas di masa depan. Saat dia menjadi semakin mempesona, dia secara alami akan menarik lebih banyak wanita luar biasa. Dugu Nian memang sangat baik, tetapi apakah orang seperti Fang Lin benar-benar hanya terikat pada satu wanita? Fang Lin, apakah kau bersedia menjadikanku sebagai gurumu dan menjadi muridku? Penatua Tian Kui menahan senyumnya dan menggantinya dengan tatapan serius. Fang Lin mendengar ini dan berkata tanpa banyak keraguan, saya merasa tersanjung karena mendapat dukungan dari tetua. Saya bersedia menjadi muridnya. Oke, Tian Kui Sulao tertawa dan melambaikan tangannya. Sebuah token hijau muncul di tangannya. Di liga dan ini, hanya murid-muridku yang memenuhi syarat untuk membawa token ini. Simpanlah dengan baik. Jika kau kehilangannya, jangan datang menemuiku. Sambil berkata demikian, Tian Kui Su menyerahkan token itu kepada Fang Lin. Fang Lin mengambil token itu, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan memasukkannya ke dalam tas 9 istana. Senior Su, bagaimana denganku? Dugu Nian memandang penatua Tian Kui dengan sedih. Tian Kui Sulao tersenyum tipis dan berkata, ketika kamu menjadi alkemis 5 ding seperti Fang Lin, aku akan menerimamu sebagai muridku. Ah, wajah Dugu Nian tiba-tiba menjadi tertekan. Sekarang dia hanya seorang alkemis tingkat 3, dan masih ada jarak di antara dirinya dan seorang alkemis tingkat 4, belum lagi tingkat seorang ahli alkimia. Itu benar-benar terlalu jauh baginya sekarang. Sebelum itu, kamu harus mengikuti cucuku. Dengan ajarannya, kamu bisa segera menjadi alkemis 5 ding, kata lelaki tua Tian Kui, menyerahkan Dugu Nian kepada Ye Mengxian untuk mengajar. Dugu Nian berkata oh dan melakukan tata krama seorang murid kepada Ye Mengxian dengan baik dan benar. Fang Lin, jika kamu tidak ada kegiatan, tetaplah di sini dan berlatih, kata orang tua Tian Kui. Fang Lin mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan, saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan harus kembali ke negeri Qian. Oh, apakah kamu akan kembali ke kerajaan Qian? Kalau begitu, silakan saja. Namun, jika kamu sudah selesai, akan lebih baik bagimu untuk kembali ke sini, kata orang tua Tian Kui. Fang Lin mengangguk, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia beristirahat di paviliun Tian Kui selama 1 malam dan bersiap untuk berangkat keesokan harinya. Dugu Nian secara alami mengikuti Fang Lin. Orang ini bagaikan sepotong gula-gula. Fang Lin ingin dia tinggal di paviliun Tian Kui dan belajar alkimia dengan Ye Mengxian untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali dan bersikeras mengikuti Fang Lin. Tanpa pilihan lain, Fang Lin hanya bisa membawanya bersamanya. Tuan Istana Ye, kami pamit dulu. Fang Lin berkata sambil mengepalkan tinjunya ke arah tetua Tian Kui dan Ye Mengxian. Setelah meninggalkan paviliun Tian Kui, Fang Lin dan Dugu Nian mengemudikan perahu terbang kecil, terbang melalui awan di langit dan langsung menuju kerajaan Qian. Karena paviliun Tian Kui jauh dari kerajaan Qian, bahkan jika ada kapal terbang, akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana. Jika mereka berdua terbang di udara, akan lebih cepat tetapi akan menghabiskan banyak energi internal. Karena mereka tidak terburu-buru, mereka dapat menggunakan perahu terbang untuk menghemat energi. Berdiri di atas kapal terbang, Fang Lin tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sudah lama sejak dia meninggalkan negeri Qian. Dia masih ingat, saat dia meninggalkan negeri Qian, dia hanya berada di alam Yuan Bumi. Namun sekarang, dia telah mencapai alam nadi spiritual. Alam seperti itu, di 3 kerajaan yang lebih rendah, sudah pasti merupakan kekuatan teratas. Bahkan Han Loyun, pemimpin sekte Zixia, hanya berada di alam urat spiritual. Selama 7 hari, segalanya damai dan tidak terjadi apa-apa. Fang Lin tidak berani ceroboh, karena dia telah menyinggung banyak orang dan kekuatan, terutama balai pembasmian tersembunyi, yang merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Pada hari ke-8, kecelakaan itu terjadi lagi. Seorang pria mengenakan topi hitam diam-diam muncul di depan kapal terbang dan menghalangi jalannya. Siapa kamu? Fang Lin menatap dingin ke arah lelaki bertopi bambu itu dan berkata dengan ekspresi serius. Dugu Nian bahkan lebih siap menyerang, setelah mengeluarkan Guqin. Tampaknya selama lelaki bertopi bambu itu melakukan gerakan yang tidak biasa, dia akan menyerangnya dengan ganas. Hehe, akulah yang membasmimu. Lelaki bertopi bambu itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang agak keriput, tatapan matanya bak ular berbisa, menatap ke arah Fang Lin dan Dugu Nian. Fang Lin mendengus dingin dan menamparkan tas 9 istana.
Tombak tulang Xuan Haijiao segera muncul di tangannya. Dia tidak peduli dari pihak mana pria bertopi bambu itu berasal dan langsung mengambil inisiatif. Lelaki bertopi bambu itu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia segera meraih pisau panjang dengan punggung tangannya. Pisau tajam itu bertabrakan dengan tombak tulang Xuan Haijiao. Kali ini, pemenangnya jelas. Pria bertopi bambu itu gemetar dan hampir terpesona oleh tembakan Fang Lin. Pangkal tangannya yang memegang pisau retak dan berdarah. Kau ingin membasmiku hanya dengan urat spiritual tingkat 7. Sungguh konyol. Fang Lin berdiri dengan pistol di tangannya, ujung pistol diarahkan ke pria bertopi bambu, dengan sedikit sarkasme di bibirnya. Ada ketakutan di mata lelaki bertopi bambu itu, tetapi dia juga menyeringai. Siapa bilang aku satu-satunya? Kali ini, untuk membasmimu, balai pembasmian tersembunyiku telah menghabiskan banyak uang. Jika kau tidak mati, maka kita semua akan mati. Setelah lelaki bertopi bambu selesai berbicara, 3 sosok lagi muncul di sekitarnya, semuanya memancarkan aura dingin. 4 pembasmi. Ekspresi wajah Fang Lin berubah sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa balai pembasmian tersembunyi akan begitu murah hati kali ini dan mengirim 4 ahli nadi spiritual untuk menghadapinya. Tak usah dijelaskan lagi, keempat pembasmi nadi spiritual ini semuanya pastilah merupakan pembasmi utama di aula pembasmian tersembunyi. Mereka sangat kuat dan biasanya mereka tidak akan mengirimkan begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Namun kali ini, demi basmi diri, balai pembasmian tersembunyi mengirim 4 pembasmi bayaran sekaligus, dan jelaslah bahwa mereka bertekad untuk membasmi Fang Lin. Melihat situasi yang kurang baik, Du Gunian pun duduk bersila di depan kapal terbang, dengan Guqin yang melayang di depannya. Tiba-tiba, suara Guqin terdengar, membawa nada membasmi, dan menyerang serta membasmi keempat pembasmi dari aula pembasmian tersembunyi. Suara piano itu setajam pedang. Keempat pembasmi itu tidak menyangka Du Gunian begitu kuat dan langsung menghindar. Kamu tidak bisa melarikan diri. Du Gunian berteriak pelan, dan suara piano itu seolah ditujukan kepada mereka berempat dan mengejar mereka. Akibatnya, mereka berempat berhenti melarikan diri dan mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Qin Yin. Ledakan. Suara piano meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Keempat pembasmi dari Hidden Killing Hall tidak menyangka suara pianonya begitu kuat. Mereka terkejut dan langsung terluka. Meski cederanya tidak serius, cedera sejak awal bukanlah hal baik. Melihat ini, Fang Lin tidak ingin memberi kesempatan sedikit pun kepada keempat orang ini, jadi dia mengeluarkan lampu kuno Dewa Api. Darahnya menetes ke dalam lampu kuno itu, dan apinya pun membumbung tinggi, menyapu ke arah keempat orang itu. Aku terlalu malas melakukan apapun untuk berurusan denganmu. Fang Lin mencibir. Melihat datangnya kobaran api, keempat pembasmi itu pun tanpa ragu mengeluarkan harta karun yang telah mereka persiapkan. 4 patung kayu yang indah muncul di tangan mereka berempat. Setiap patung kayu berbeda-beda dan memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi tanpa kecuali, semuanya diukir dalam bentuk manusia. Begitu keempat patung kayu ini muncul, 4 aura yang sangat kuat meledak keluar, seolah-olah keempat patung kayu ini menjadi hidup dalam sekejap. 4 sosok muncul dari ukiran kayu, memegang berbagai senjata, dan dalam sekejap mata mereka melesat ke lautan api. Adegan ini membuat mata Fang Lin tiba-tiba membeku, dan dia mendapat firasat buruk. Keempat tokoh itu terlalu kuat. Bahkan api yang dilepaskan oleh lampu Dewa Api kuno tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Saya melihat keempat sosok itu bergegas ke lautan api, tanpa halangan apapun, dan langsung menuju Fang Lin. Melihat hal itu, alunan piano Du Gunian pun berubah dan ekspresinya pun semakin muram dan kejam. Gas hitam keluar dari Guqin di depan Du Gunian dan berubah menjadi bayangan hitam yang ganas, menerkam ke arah keempat sosok itu. Fang Lin melangkah mundur tanpa bergerak sedikit pun, menatap Du Gunian dengan heran. Gadis ini begitu kuat. Fang Lin merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Du Gunian tidak lagi seperti dulu, ini adalah pertama kalinya dia melihat Du Gunian menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Bayangan hitam yang berubah karena suara piano bertarung dengan keempat sosok itu. Meskipun keempat sosok itu kuat, bayangan hitam yang berubah akibat suara piano Du Gunian juga sangat sulit untuk dihadapi. Setiap kali dikalahkan, ia akan muncul lagi selama suara piano berbunyi. Namun keempat sosok itu masih terlalu kuat. Mereka meledak dengan aura alam tulang roh, yang seketika membubarkan semua bayangan hitam. 3 keajaiban kecapi surgawi. Du Gunian mengubah teknik jarinya lagi, dan suara harpa yang agung seolah diciptakan oleh langit dan bumi. Tanda seru. Suara piano mengalir keluar, seolah-olah dapat menggetarkan jiwa dan pikiran orang-orang. Keempat hantu kuat itu tampaknya telah menerima pukulan berat, dan napas mereka tiba-tiba menjadi lemah. Keempat pembasmi itu juga menyemburkan darah dan ekspresi mereka berubah drastis. Setelah Du Gunian melakukan gerakan ini,
dia tampak sangat kelelahan dan ekspresinya muram. Dia meletakkan tangannya di atas Guqin, tetapi tidak dapat menghasilkan suara yang kuat. Fang Lin tidak membiarkan kerja keras Du Gunian sia-sia. Sambil memegang tombak tulang Xuan Haijiao, dia langsung menuju ke arah keempat pembasmi itu. Dengan kakinya di langit ke-9, sosoknya berubah seperti hantu. Satu orang terkejut dan tertusuk tombak tepat di jantungnya. Ketika 3 orang lainnya melihat ini, tak satu pun dari mereka yang melarikan diri. Sebaliknya, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ketika Fang Lin membasmi rekan mereka untuk menyerang Fang Lin. Mencari kematian, Fang Lin mencibir. Meskipun dia hanya memiliki urat spiritual tingkat pertama, dia telah mengalami perjalanan ke aula pertempuran Wuji, ditambah pertempuran dan perkelahian yang tak terhitung jumlahnya dengan Tian Jiao. Kekuatannya tidak bisa dinilai dengan akal sehat sama sekali. Belum lagi para pembasmi ini yang memiliki urat spiritual level 6 atau 7, bahkan jika mereka memiliki urat spiritual level 9, Fang Lin tidak akan terlalu takut. Tinju kilin dilepaskan, dengan mudah menangkis serangan satu orang. Kemudian mata rohaninya terbuka, dan cahaya biru muncul, menyebabkan pergerakan kedua orang lainnya menjadi lambat dan lamban. Fang Lin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghunus tombak tulang Xuan Haijiao dan menusuk tenggorokan lelaki bertopi bambu itu dengan tangan belakangnya. Basmi 2 orang berturut-turut. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Keempat orang ini adalah pembasmi. Mereka ada di sini untuk membasmiku. Entah aku mati atau mereka mati. 2 orang lainnya juga panik ketika melihat rekan mereka meninggal secara tragis, tetapi mata spiritual Fang Lin terlalu kuat dan sepenuhnya menekan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Pergilah ke neraka, ucap Fang Lin, dan tombak di tangannya langsung jatuh, menusuk jantung kedua pria itu. Dengan cara ini, keempat pembasmi bayaran teratas dari aula pembantaian tersembunyi semuanya dibasmi oleh Fang Lin, dan itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Fang Lin. Pada saat ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba datang dari jauh dan turun dalam sekejap. Ekspresi wajah Fang Lin berubah drastis, dan Du Gunian juga tiba-tiba menjadi pucat. Seorang wanita berpakaian merah, tersenyum bagaikan bunga, sedang memandang Fang Lin dengan bercanda di langit yang jauh. 900.